Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai finite state machine pada VHDL FPGA. Kali ini finite state machine itu ada dua macam, yaitu tipe Mealy dan tipe Moore. Untuk perbedaan dari kedua modelnya, yaitu pada tipe Mealy itu outputnya dipengaruhi oleh current state dan juga current input, sedangkan pada model yang Moore maka outputnya hanya dipengaruhi oleh current state. Untuk yang pertama yaitu percobaan dengan model Mealy, di mana pada model Mealy ini digunakan port Y sebagai input, clock dan reset juga sebagai input, sedangkan outputnya yaitu port X, di mana output ini memiliki 3 bit, yaitu dari 2 dan untuk 0. Selanjutnya untuk state yang digunakan yaitu ada 3 buah state, S0, S1, dan S2. Hal ini merujuk pada diagram mode state diagram Mealy dari tugas seperti berikut ini. Selanjutnya, ketika resetnya sama dengan 1, maka current state-nya itu ada di S0. Sedangkan ketika resetnya sama dengan 0, maka current state-nya akan berubah menjadi ke next state. Untuk current case-nya, ketika current state-nya ada di S0, maka ketika Y sama dengan 0, nilainya Y sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 0 dan next state-nya ke S0 atau ke state itu sendiri seperti pada diagram. Selain itu, ketika nilai Y-nya sama dengan 1 pada current state S0, maka output X-nya akan bernilai 2 dan next state-nya akan menuju ke state S1. Selanjutnya, ketika current state-nya pada saat S1, Y bernilai 0, maka output X-nya akan bernilai 4 dan next state-nya akan berpindah menuju ke S2. Selain itu, ketika nilai Y sama dengan 1, maka output X-nya akan bernilai 2 dan next state-nya ke state itu sendiri, yaitu menuju ke next state-nya S1, karena current state-nya pada saat itu S1. Selanjutnya, ketika current state-nya ada di S2 dan nilai input Y-nya sama dengan 0, maka output X-nya akan bernilai 6 dan next state-nya menuju ke S0. Kemudian ketika nilai input Y sama dengan 1, maka output X-nya akan bernilai 2 dan next state-nya akan menuju ke S1. Selain itu, maka output X-nya akan 0 dan next state-nya akan menuju ke S0. Selanjutnya menuju ke simulasi atau model Mealy test band-nya. Model test band ini tidak jauh berbeda dengan model yang VHD, karena template dari test band ini akan secara otomatis di-generate dari file VHD-nya. Hanya saja yang membedakan pada proses stimulus. Ketika resetnya sama dengan 1, maka akan menunggu selama 5 nanosecond. Setelah itu reset akan berubah menjadi 0. Kemudian pada saat input Y bernilai 1, maka akan menunggu selama 20 nanosecond, maka input Y akan berubah menjadi 0. Begitupun seterusnya. Langsung saja ke simulasi. Pada simulasi terlebih dahulu kita keluarkan next state dan juga current state agar nantinya dapat diketahui nilainya. Untuk nilai output TX-nya diubah radiksnya terlebih dahulu agar lebih mudah dalam membaca. Kemudian kita di zoom. Nah, kita samakan dengan diagramnya, apakah sudah benar atau belum. Ketika resetnya bernilai 1, maka sesuai pada test band, ketika reset bernilai 1, kemudian menunggu selama 5 nanosecond, pada saat reset bernilai 1 pada kode VHD-nya, maka current state-nya S0. Reset bernilai 1,
current state-nya ada di S0 selama 5 nanosecond. Sudah benar. Kemudian reset akan bernilai 0. Selanjutnya ketika reset bernilai 0, maka akan current state-nya itu mulai menghitung ke next state. Untuk yang pertama, ketika current state-nya S0 dan input Y atau TY-nya sama dengan 0, maka nilai output X, TX-nya sama dengan 0. Dan next state-nya kembali ke state itu sendiri atau ke S0. Selanjutnya ketika input Y-nya sama dengan 1, maka outputnya akan bernilai 2 dan next state-nya akan berada pada S1. Selanjutnya ketika current state-nya ada di S1, input Y bernilai 0, maka nilai output X-nya 4 dan current state-nya ke S2. Sedangkan ketika input Y-nya sama dengan 1 dan current state-nya S1, maka output X-nya sama dengan 2 dan next state-nya ada di S1. Selanjutnya, ketika current state-nya S2 dan outputnya input Y sama dengan 0, maka nilai output X-nya sama dengan 6 dan current next state-nya sama dengan S0. Kemudian yang S2 lagi, ketika S2-nya, ketika S2 sama dengan 0 tadi, sudah kan, maka output X-nya 6 dan next state-nya ke S0. Selanjutnya yaitu finite state machine model Moore. Pada model Moore ini digunakan port input X, port input Y, enable, dan juga clock serta reset juga sebagai input. Kemudian outputnya yaitu Z output. Kemudian untuk state yang digunakan yaitu ada 4, start, 1, 2, 1S, dan found it, karena menyesuaikan dengan tugas pada diagram Moore, yaitu start ada 14 state. Kemudian ini sama ketika reset 1, state di awal yaitu start, dan ketika reset sama dengan 0, maka state-nya akan berubah menjadi next state. Untuk kali ini yaitu berbeda pada model sebelumnya yaitu model Mili. Untuk yang model Moore kali ini, ketika nilainya startnya pada saat current state-nya ada di start, maka ketika X inputnya sama dengan 1 dan enable-nya sama dengan 1, maka next state-nya akan menuju ke state 1. Selain itu, maka next state-nya akan kembali menuju start. Kemudian ketika state-nya ada di 1, X inputnya sama bernilai 1 dan enable-nya juga bernilai 1, maka next state-nya yaitu menuju ke 1S. Ketika X inputnya bernilai 0 dan enable-nya 1, maka next state-nya kembali ke start. Selain itu, ketika X inputnya sama dengan 0, enable-nya sama dengan 0, maka akan kembali ke next state-nya 1. Selanjutnya ketika current state-nya ada di 1S, input X dan juga input X bernilai 0, enable bernilai 1, maka next state-nya yaitu menuju ke found it. Selain itu, maka next state-nya akan ke dirinya sendiri, yaitu ke 1S. Ketika pada saat current state-nya pada state found it, input X bernilai 0 dan enable 1, maka next state-nya akan kembali ke start. Selain itu, ketika input X-nya 1, enable-nya 1, maka next state-nya akan ke 1. Selain itu, ketika input X dan juga enable bernilai 0, maka akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu ke state found it.
Kemudian karena kali ini ada nilai outputnya, jadi ketika start, pada saat current state-nya start, maka outputnya Z outputnya 0. Begitu juga pada saat current state pada 11 dan 21S, maka Z outputnya akan 0. Berbeda halnya pada saat current state-nya di phone it, maka Z outputnya yaitu akan bernilai sama dengan 1. Setelah coding ini dicek, implementasinya sudah jelas semua, mulai dari cek sintaks, sintesis, implementasi, dan juga generate programming. Artinya program ini sudah bisa dilakukan proses simulasi. Pada proses simulasi yaitu terlebih dahulu akan di-generate file testbed, di mana file testbed ini secara template-nya sudah secara otomatis bergantung pada file VHD yang dibuat sebelumnya. Jadi port-portnya juga akan sama, yang membedakan hanya pada saat stimulus proses. Ketika nilai risetnya sama dengan 1, maka setelah 50 nanosecond nilai riset akan berubah menjadi 0. Input X akan bernilai 1 dan juga enable akan bernilai 1 selama 50 nanosecond. Setelah itu input X akan bernilai 0 dan enable juga akan bernilai 0. Langsung saja ke simulasi. Karena pada simulasi kali ini itu untuk mengecek apakah sudah benar sesuai dengan diagram state-nya atau belum. Terlebih dahulu kita tampilkan untuk state dan juga next state-nya. Kemudian dilakukan restart dan dilakukan run kembali. Terlihat bahwa selama 50 nanosecond nilai reset akan bernilai 1, setelah itu reset akan bernilai 0. Kemudian pada saat current state-nya pada saat current state atau nilai state-nya pada start, maka input X dan juga enable akan bernilai 0, maka state-nya akan kembali ke dirinya sendiri atau kembali ke state start. Next state-nya akan ke start. Kemudian pada saat state start, nilai input X dan juga enable akan bernilai 1, maka next state-nya akan menuju ke state 11. Selanjutnya pada saat state-nya 11, nilai X input dan juga enable-nya akan bernilai 1, maka next state-nya akan menuju ke 21S. Setelah itu ketika pada saat state 21S, X input dan juga enable-nya bernilai 1, maka next state-nya akan menuju ke state phone it. Dan pada saat state phone it, nilai Z output-nya akan bernilai 1. Untuk state-state yang lain, nilai Z output-nya akan bernilai 0 sesuai dengan source code sebelumnya. Pada saat state phone it, ketika nilai X input-nya bernilai 0 dan enable-nya bernilai 1, maka next state-nya akan menuju ke start dan kembali lagi seperti sebelumnya. Kurang lebihnya begitu untuk demo kali ini finite state machine dengan dua jenis model, yaitu model Mealy dan model Moore. Untuk tutorialnya, cara membuatnya sama seperti di video-video sebelumnya. Pada video kali ini saya hanya langsung ke simulasi projectnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video demo kali ini. Sampai jumpa di
video demo berikutnya.